karena saya menghadap kepada Tuhan. Mengapa banyak yang berburu, banyak yang menginginkannya? Pewahyuan Nusantara Tuhan tidak membagikan kepada orang-orang sakti itu, karena saya memperhadapkan itu hanya untuk mengenal kehendak dan rencana Tuhan. Tapi ketika Wahyu Nusantara itu pun turun, kalau sudah waktunya maka itu sesuatu tugas untuk saya membagikan, dan terserah kepada Anda yang menangkapnya dalam memahaminya. Padahal sampai hari ini pewahyuan itu terus ada. Mengapa orang-orang di Nusantara yang mempunyai wadah kebatinan ini belum bisa mencapai untuk menerima pewahyuan yang secara gamblang dan tuntas? Karena ada tirai yang masih menghalanginya. Bahkan tirai itu ada 3 rangkapannya. Mari kita lebih dulu masuk ke dalam terjadinya kitab Perjanjian Baru. Kalau umat Kristen tidak akan meninggalkan kitab kuno, yaitu Perjanjian Lama. Sebelum kita sendiri ini ngelakoninya, belum ditutup itu, harus ngelakoni. Jadi bisa memahami secara yang kasat mata, tapi sampai bisa memahami yang tidak kasat mata, yaitu di dalam menjiwainya. Bahkan sampai bisa membedah, melihat yang ditangkap para nabi, hikmat dunia atau hikmat roh yang dari Allah. Itu kita pun harus bisa membedakan, karena para nabi itu ada yang masih keduniawian. Ketika menerima pewahyuan, masih perlu diproses kedagingannya, mentalnya, dan pemahamannya untuk membedah pewahyuan. Kitab Perjanjian kuno ini, Perjanjian Lama ini, percaya itu harus diuji. Kalau kita jalaninya, kita lakoni, kok jadi semakin membuat kita jadi kayak buto, kok bukan jadi kayak betoro. Nah ini kan bermasalah. Sebagai orang yang menerima pewahyuan itu tidak terus wah jadi sempurna, wah itu nabi yang hebat, yang pasti menjadi kekasih Allah. Di dalam contoh para nabi itu banyak yang belum bisa memahami pewahyuan. Dikatakan sebagai para nabi, nafas hidup para nabi itu menerima pewahyuan. Tapi kalau masih disebut para nabi, pewahyuannya saja seperti yang di dalam kitab Perjanjian Lama, Daniel, Yesaya, Yehezkiel, untuk kehidupan yang akan datang, tidak akan bisa memahami. Jadi hanya seperti penglihatan pewahyuannya Yusuf yang untuk kehidupan hari itu, waktu itu, padahal dihurufiakan itu sampai diperbudak oleh Firaun beratus-ratus tahun. Waktu Yusuf membawa bangsanya untuk ke Mesir menjadi pahlawan bagi bangsanya saat itu, tapi wahyu yang diterima Yusuf itu tidak menjangkau untuk masa depan yang di depan mereka, tidak memahami. Jadi hanya untuk kehidupan saat itu. Tapi ratusan tahun harga harus dibayarnya itu, mereka harus diperbudak. Itu harga yang dibayar. Yusuf tidak bisa memandang hal sejauh ini. Seperti juga para nabi, mereka bisa menangkap pewahyuannya tapi tidak bisa memahami untuk zaman yang akan datang. Dan Allah cuma bilang, istirahatlah. Mereka pun yang mempunyai seperti karunia para nabi, sehingga mereka pun tidak akan bisa memahami. Maka akan ditafsirkan menjadi arti untuk masa depan hidupnya sekarang ini. Tidak bisa untuk menjadi pemahaman, memimpin kepada menembus ke hal spiritnya. Meskipun mereka itu menerimanya wahyu, itu kan sesuatu yang spirit, tapi dicairkan untuk kehidupan sekarang. Pemahaman para nabi itu tidak bisa menembus, belum bisa untuk memahami perkataan Allah itu, yang dalam arti tujuan hidup kekal. Jadi tujuannya masih dibelokkan terus ke tujuan masa kini, masa hidupnya. Nah, itu yang disebut sebagai nabi. Seperti contohnya yang disebut ramalan Joyoboyo, itu sesungguhnya dia pasti melihat, dapat penglihatan atau dapat pewahyuan. Jadi wong Jawa garek separuh, wong Cina garek sajudu, wong Londo ila-ilu. Nah itu untuk masa depan yang untuk hari ini, dan ini sudah terjadi di depan mata kita, bahkan sudah kita jalani beberapa tahun ini. Seandainya saya tidak dibukakan, tidak ada yang mengetahui, dikira belum terjadi. Pewahyuan itu seperti itu, sudah terjadi, bahkan sudah dilalui lama kadang-kadang itu, terus dinanti kok tidak terjadi-jadi. Lah ngartikannya yang salah, pemahamannya yang salah. Nah kalau sampai kejadian wong Jawa garek separuh dari Nusantara, separuh dari total jumlah penduduk Jawa itu berapa itu? Banyak masih ada. Tapi masalahnya kalau separuh dari satu utuh manusia ini cuma separuh, tidak connect.
namanya. Sebetulnya itu artinya. Jadi kayak pedot, kayak kapan itu saya menolong pelepasan itu. Kepala, pikiran dan hatinya itu pedot, tidak nyambung. Nah, ini namanya garis separuh. Karena dalam pemahamannya itu sudah duduk paham Jawa. Wis ilang kiblat Jawa nih. Bagaimana sebagai orang Jawa aslinya sudah mempunyai tujuan lain. Tapi batinnya ini tetap batin sebagai orang Jawa. Kemudian kalau Cino garis sakjodoh. Sakjodoh itu suami istri. Adam dan Hawa itu asalnya cuma sakjodoh. Nini lan Minulo bisa jadi manusia sak donya ini. Nah, ini kan berbicara terbentuknya generasi baru. Nah, kalau wong londo, ela-elu itu bisa plunga-plungu, kebingungan. Coba saudara, apanya yang tidak membuat bingung? Sekarang bagi orang barat, bagi Eropa, karena mereka seperti kebobolan, tidak paham, tidak mengetahui, tahu-tahu wis jadi kuat. Bisa dikejutkan tiba-tiba Cina itu seperti bangun negaranya ini cuma dalam waktu semalam. Dan jadi negara yang seperti hari ini. Mirip apa ini? Bukankah pembangunan Borobudur pun seperti itu? Kalau sekecil satu Borobudur, satu candi. Nah, dalam semalam itu saja jin yang mengerjakan katanya. Nah, ini negara sebegitu besarnya tiba-tiba berubah drastis. Semua menjadi terkejut plunga-plungu. Nah, ini kan keajaiban Tuhan. Joyoboyo saja sudah meramalkannya. Mau ditentang, mau dilawan, apakah ini yang dinamakan harus melawan tangan Tuhan? Yang tidak terima itu semakin dijadikan kecil, meronta-ronta menjadi bayi. Seperti yang kemarin disikap sama jariknya Ibu Pertiwi. Sebab itu, salah satu wahyu yang saya terima sudah agak lama dan saat ini sesuai untuk saya bagikan, sudah dibukakan artinya, tentang saya melihat Semar yang seperti di wayang orang itu sudah berbacaan di dapuk Semar begitu sudahan. Tapi masih belum naik di arena panggungnya, masih latihan, tapi dia sudah pakai pakaian dapuk Semar begitu. Panggungnya kayak ring petinju di dalam ruangan itu. Semuanya pemain-pemain masih latihan. Gadut Kaca itu masih latihan, jadi masih pakai seragam kantor pemerintahan gitu. Tapi modelnya itu seniman, seperti seorang budayawan. Tapi dia mempunyai titel, mempunyai pangkat irjen. Rambutnya itu gondrong, pagelarannya itu dia didapuk sebagai Gadut Kaca. Sedangkan Semar yang sudah siap dengan kostumnya komplit masih dibawa menjadi penonton. Dan di sebelahnya itu ada ibu saya yang saya sebut Ibu Pertiwi itu. Mereka berdua asik berbincang-bincang, entah apa yang dibincangkan. Karena saya seperti di seberangnya situ, dari ring situ, atau saya antara ada dan tidak, tapi saya itu melihat itu. Waktu Semar sama ibu saya ngomong-ngomong ini, yang Gadut Kacanya itu mencaci maki Semar, merendahkannya di depan umum dari perkataannya, dari caciannya itu. Nah, karena dipermalukan di depan umum, di depan orang banyak tadi, dia kan tua-tua. Gadut Kaca itu kan levelnya itu cucu. Sesabar Semar tidak tahan, tiba-tiba dia mencabut kerisnya, maju ke depan, dituncil itu secepat demikian rupa. Gadut Kacanya ini buyar semuanya, penonton semburat. Ibu Pertiwi juga ikut berlarian, bubar ketakutan. Dapuan Semar itu kalau keluar, dia itu pasti tidak mengizinkan ada di antara keluarga Pandawa 5 dan anak cucunya itu, keturunan Pandawa pun tidak akan dibiarkan untuk ada yang jadi korban. Ada Semar pasti menjadi pemenang. Di dalam cerita pewayangan begitu. Nah, Gadut Kaca itu kalau di dalam perang Bharatayuda tidak ada Semar, dia itu harus menjadi korban, jadi tumbalnya untuk Arjuna. Nah, itu versi cerita India, tidak ada tokoh Semar. Hanya di Jawa ada tokoh Semar. Jadi tumbalnya itu bisa dihindari sebetulnya dengan munculnya Semar. Karena Arjuna itu dibidik oleh panahnya di Patikarno, sekali lepas panahnya itu tidak bisa lolos. Jadi Arjuna ditarget mati, namun ditamengi dengan Gadut Kaca yang bisa terbang. Ceritanya seharusnya kan begitu. Jadi Gadut Kaca itu gugur sebagai pahlawan bangsa. Nah, di sini muncul Semar. Sebetulnya Semar itu kan siap untuk supaya Gadut Kaca pun tidak dibiarkan jadi kurban sejatinya itu di dalam batin nurani Semar. Tapi ternyata karena mulutnya itu rusak, tidak hormat kepada tua-tua leluhur Nusantaranya, lupa hanya melihat dari kostumnya Semar yang didapuk sebagai seorang hamba, meskipun dia itu dewa nomor 1 di Nusantara, direndahkan karena kostumnya. Ini loh yang disebut sebagai zaman edan itu seperti ini. Kejadian yang terlihat di dalam alam spirit secara alam rohnya.
Maka yang kasat mata tidak akan melihat. Tujuannya leluhur itu menantikan untuk generasi anak cucunya ini bisa menjadi keluar dari zaman edan ini. Dari segala sudut Nusantara ini diperjuangkan oleh leluhurnya, tidak mengingat asal muawalnya, cikal bakalnya. Pada waktu Nusantara itu menjadi jaya karena mereka itu orang yang mempunyai spiritnya itu tingkatan para dewa. Mereka adalah pelaku-pelaku spiritual. Karena orang yang tidak berprasangka dan yang berjalan itu batinnya, yang berpegang dan patuh pada janji dan sumpahnya itu, maka kalah dengan tipu daya sehingga terjadilah perjanjian. Jadi menunggu anak cucunya yang bisa mengalahkan tipu muslihat yang menyerobot leluhurnya itu. Lah kok zaman semakin menjadikan mereka edan. Semuanya tidak bisa jadi. Diberi untuk jadi kuasa dengan kekuatan, ya tidak bisa ngelakoni. Dengan spiritnya juga tidak bisa jadi. Sebab ada yang berusaha dikurung, jadi tidak bisa terlepas dari zaman edan, menjadi edan, karena tidak bisa masuk ke dalam era baru, tidak kuat ngelakoninya. Jadi waktu melangkah ke zaman baru selalu dijajah dan selalu kalah, hanya bisa kepahitan dan dendam. Lah caranya bagaimana untuk mengembalikan Nusantara menjadi jaya dan makmur? Baca di Matius 22 ayat 23 sampai 33. Dan semua di Matius dan Lukas itu ayat ini, perikop-perikopnya itu, beruntun Yesus diuji dicobai dengan segala pertanyaan. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya padanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin tapi kemudian mati, dan karena tidak punya keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai ke-7 yang menjadi suami perempuan itu. Pada hari kebangkitan, siapa di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia." Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidaklah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.' Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup." Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Maka saudara, mereka ini yang mempertanyakan, yang menguji Yesus ini adalah pakar cikal bakal dari agama, memahami seluruh kitab para nabi. Mereka adalah pakarnya. Mereka itu menguji Yesus dan selalu kalah. Orang Farisi, orang Saduki, ahli-ahli Taurat itu. Karena mereka itu paham dengan kitab, tapi tidak mempunyai spirit. Nah, sebaliknya dengan bangsa Nusantara ini mempunyai spirit, tapi tidak mempunyai kitab hidup. Seperti yang dipunyai Yesus. Yesus adalah kitab hidup, dibahasakan secara manusia, supaya manusia memahami secara jelasnya, tidak dibahasakan sebagai bahasa malaikat, karena yang mendengarkan ini manusia. Sudah ingin seperti Raja Salomo yang bisa berbahasa dengan para jin, berbahasa pada para hewan. Lah manusianya tidak mengerti, yang mengerti hewan dan jin saja, sehingga spiritnya pun jadi disesatkan. Dan yang kedua, meskipun mereka kagum segala ucapan Yesus dan melihat contoh teladan kehidupan Yesus, tidak ada lubang, semuanya itu tepat dan kebenaran. Tapi kagum tinggal kagum, tidak mau mengikutinya. Sehingga jadilah satria piningit bagi bangsa Nusantara. Sebab mereka terbentur oleh kemanusiawian Yesus, tidak bisa menerima wujudnya seperti wahyu yang telah saya terima itu. Yang seperti tadi Gatut Kaca tidak bisa menerima wujud Semar, padahal itu adalah nenek moyang dan leluhurnya, yang rendah hati dan yang lugu, yang membawa figur seorang hamba, merogoh sukmo bocah angon, terjadi manunggaling di dalam Gusti. Mereka tidak bisa menerimanya, sehingga lebih baik memilih Yesus dibunuh, Barabas penjahat besar itu bebas. Jadi manunggaling di dalam buto betoro kolo, mencari mongso. Maka bukan Yesus yang membalas dan tidak terima, karena Yesus itu pengampun.
Yang tidak terima adalah Eyang Semar, leluhurnya. Sebab semua pemahaman yang dicari dan digali oleh bangsa Nusantara itu semua ada di dalam Alkitab, namun bahasanya yang berbeda. Karena di dalam Alkitab, yaitu tadi berbahasa manusia, dia Yesus menjadi manusia, jadi mudah dipahami sehingga orang Kristen sendiri saja tidak menghargai. Di situ terdapat terpendamnya harta pusaka kesaktian yang di dalam bahasa Jawa itu menjadi bahasa dewa. Misalnya kalau di dalam kejawen itu ilmu tasawuf itu ilmunya Sulaiman, padahal di orang Kristen itu namanya pelepasan. Itu saja dianggap disipilkan oleh orang Kristen. Pelepasan memindahkan roh-roh jahat ke jurang maut bahkan. Sedangkan untuk ilmu Sulaiman mengerti tentang bahasa hewan, orang Kristen tidak mau belajar karena teknologi kan sudah canggih. Orang-orang barat itu sudah menemukan bisa berbahasa dengan dolphin, panda, dengan beruang, dan macan. Mereka bisa memahaminya sudah. Jadi ini sudah tidak perlu dipelajari oleh mereka. Berbincang-bincang dengan hewan yang diharap oleh leluhur Nusantara belum bisa ditemukan. Karena kiblat leluhur adalah budi luhur. Sesungguhnya adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, dan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Namun kiblat mereka bukan seperti leluhur sekarang ingin jadi penguasa dunia. Yang dicari oleh bangsa Nusantara itu ada di dalam Yesus. Semuanya ada di dalam Yesus. Jadi kalau kita itu harus tertuntut oleh perjanjian lama, tertuntut oleh Ratu Selatan, tidak ada yang bisa lepas dari sihirnya Ratu Bilqis, yaitu Ratu Seba. Salomo pun kalah. Kalau menang itu mengada-ngada. Lihat di dalam Alkitab, Salomo pun meratap dan menyesal. Dan sampai sekarang tidak bisa manunggaling dengan Gusti karena Mesiasnya saja belum datang. Ratu Bilqis itu adalah ahli sihir yang membawa setan-setan. Itu sebetulnya di dalam nama Yesus saja sudah bisa dikalahkan. Dan kalau tertuntut pertobatan bangsa Niniwi untuk keadilannya, seperti waktu itu iblis pun datang menuntut Ayub pun hampir saja tidak kuat, habis-habisan. Seperti waktu saja Ayub, semua tidak ada yang kuat di dalam perjanjian lama. Nah, di dalam perjanjian baru itu bukan karena mereka itu sakti dan gagah, tapi mereka itu bisa menang, bisa mengakhiri masuk ke dalam perjanjian baru yang tidak ada tuntutan, karena ada Yesus yang menjamin. Nah, Nusantara itu orang alusan, senangnya dipimpin buto, lah dimangsa sama Betara Kala. Jadi tinggal badannya saja, tubuhnya saja, lah kepalanya itu kan Betara Kala memangsa sudah. Tidak terlahir akal budi baru karena terus tertuntut hukum-hukum untuk dijalankan. Sebab tidak ada yang menjamin. Kalau pakai gagah-gagah tidak akan bisa menang. Dari dalam sejarah tidak dijajah. Siapa saja yang masuk, bukan cuma asing-asing, Arab, Allah. Nanti yang disalahkan katanya Allah pun menjajah. Maka jangan hanya bisa melankoli menyalahkan penjajahnya. Bertumbuhlah untuk menjadi akal budi baru. Di sini yang perlu saya pesankan kepada Nusantara untuk menjadi jaya, kembalilah pada kiblat leluhur, hidup didasari budi pekerti, kasih sesama, supaya kasihmu menjadi sempurna, seperti yang diharapkan leluhurmu untuk manunggaling dalam Gusti. Maka baca di dalam Efesus 6 ayat 10-20. Ini ditulis oleh Rasul Paulus. Yang perlu menjadi persenjataan bagi Nusantara untuk menjadi kuat adalah perlu perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirakan keadilan,
kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, yaitu utusannya, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Ini pesan Paulus. Jadi jangan hanya pandai menuntut, menyalahkan pemerintah, karena musuhmu itu bukan darah dan daging, tapi adalah roh-roh jahat, penghulu-penghulu yang tidak kelihatan. Untuk tergenapi semuanya ini bagi Nusantara, tidak ada pilihan, harus mengikut Yesus Kristus untuk memperlengkapi senjata untuk orang-orang yang menjalani pelaku kiblat kepada budi luhur, karena musuhnya itu bukan daging dan darah. Nah, ini yang perlu diperlengkapi bagi Nusantara. Amin.